Oke, bab 14, liabilitas jangka panjang. Jadi di bab ini nanti akan ada yang pertama tentang utang obligasi atau bond payable. Terus yang kedua ada utang wesel jangka panjang atau long term notes payable. Dan yang terakhir bagian 3 isu lain-lain. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan fokus di utang obligasi atau bond payable. Oke, pertama apa sih yang namanya liabilitas jangka panjang? Jadi yang namanya liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Jadi kata kuncinya itu lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka kewajibannya disebut kewajiban jangka pendek. Nah, contoh liabilitas jangka panjang itu banyak. Ini yang pertama bond payable, ya nanti yang akan kita bahas. Terus ada long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Terus ada juga utang KPR. Ya ini kalau bahasa Inggrisnya mortgage payable, utang pensiun, kewajiban pensiun, kewajiban sewa dan juga lainnya. Pertama kita fokus di utang obligasi. Jadi yang namanya obligasi nanti akan ada yang namanya kontrak obligasi atau bond identur. Jadi kontrak antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan pembeli obligasi atau sering disebut dengan investor. Oke, terus yang selanjutnya adalah karakteristik dari obligasi. Jadi yang namanya obligasi pasti memiliki yang namanya istilahnya itu nilai nominal atau bisa disebut nilai par, nilai prinsipal, face value, ini semua sama. Jadi itu adalah pokok obligasi yang dibayarkan ketika jatuh tempo. Terus ada tenor itu jangka waktu obligasi atau umur obligasi. Biasanya yang namanya obligasi itu tenornya itu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang lebih dari 30 tahun juga. Terus kupon atau bunga. Jadi nanti di dalam obligasi itu kita akan mengenal 2 bunga. Yang pertama namanya kupon, ya. Jadi ini adalah yang akan diterima sama investor. Jadi nilainya adalah persentase dari nilai nominal yang tercetak dalam kontrak. Jadi maksudnya gini, kalau ada obligasi nilai nominalnya itu 1 miliar, ya, terus dia punya kupon 10%, maka setiap tahun ya perusahaan akan membayar sebesar 100 juta, yaitu 10% dikalikan 1 miliar. Ya, ini adalah kupon yang akan dibayar. Oke, terus selanjutnya ada bunga pasar, ya, market rate, efektif, jadi kadang disebut sebagai yield atau yield to maturity. Ini adalah bunga sesungguhnya, ya. Jadi kalau kupon itu biasanya tidak bisa berubah karena ini kan kaitannya sama kontrak. Tapi kalau yang namanya bunga pasar ini ya tergantung pasar, ya. Jadi bunga itu bisa turun naik. Jadi sekali lagi ini tidak bisa berubah, yang ini bisa berubah. Nah, terus ada yang terakhir ada covenant. Covenant itu adalah janji, ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Misalnya contohnya itu covenant itu perusahaan tidak boleh menjual saham tanpa persetujuan dari investor obligasi, yaitu covenant. Artinya perusahaan tidak boleh menerbitkan saham sampai ada izin dari investor obligasi. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis obligasi. Jadi yang pertama itu ada secured bond. Secured bond itu adalah obligasi yang ada jaminan atau kolateral. Kalau yang namanya unsecured tanpa jaminan. Jadi fungsi jaminan ini kalau ternyata perusahaan tidak bisa membayar, maka jaminan ini bisa dicairkan untuk dibayarkan kepada investor. Terus selanjutnya ada term bond. Term bond itu adalah obligasi yang pokoknya dibayar ketika jatuh tempo. Jadi obligasi itu ada yang pokoknya dicicil, ada yang dibayar ketika jatuh tempo. Artinya misalnya ada obligasi 3 tahun, maka tahun pertama, kedua, ketiga ini yang dibayar adalah kupon, dan tahun ketiga baru dibayar yang namanya pokoknya. Oke, nah ini yang namanya term bond, ya. Nah selanjutnya ada yang namanya serial bond. Nah kalau di sini pokoknya itu dicicil. Jadi pokoknya itu dicicil, misalnya perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 120 miliar. Oke, ya. Nah kalau perusahaannya itu membayar pokoknya itu di tahun ketiga,
120 miliar, ini namanya term bonds. Tapi kalau misalnya dicicil, ya tiap tahun dibayar pokoknya itu misalnya 40 miliar, sini 40, di sini 40. Nah, ini yang namanya serial bond. Oke, terus selanjutnya ada yang namanya callable bond. Jadi adalah ini obligasi yang bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi contohnya gini, ada obligasi tenor 5 tahun, jatuh tempo 5 tahun, callable tahun ketiga. Artinya ya, obligasi ini sebenarnya memiliki jatuh tempo sampai 5 tahun ya. Tapi karena ini callable bond ya, pada tahun ketiga perusahaan yang menerbitkan obligasi ini ya, dia memiliki hak untuk melunasi di tahun ketiga. Jadi bedanya callable bond sama yang non callable. Kalau yang non callable ini artinya tahun kelima ini jatuh tempo. Tapi kalau yang callable ini bisa aja walaupun umur 5 tahun, tahun ketiga ini dilunasi sama perusahaan. Kenapa dilunasi? Ya mungkin perusahaannya udah punya uang. Atau yang umum terjadi biasanya itu kalau bunganya turun, biasanya perusahaan melakukan yang namanya istilahnya itu refinancing. Dia pinjam lagi dengan bunga yang lebih rendah. Ya misalnya gini, obligasi diterbitkan nilainya itu kuponnya 10%. Ya. Ini diterbitkan di tahun 0. Ya. Nah di tahun ketiga ternyata suku bunga turun. Suku bunga turun dalam arti apa? Kalau perusahaan menerbitkan obligasi, maka bunganya sekarang kuponnya cuma 8%. Maka yang dilakukan sama perusahaan, dia akan menerbitkan obligasi baru dan uangnya itu akan dibayarkan untuk melunasi callable bond ini. Ya, jadi perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan, bunga yang dibayarkan akan jauh lebih kecil. Terus ada yang lagi yang namanya obligasi konversi. Obligasi konversi itu atau convertible bond adalah obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Jadi nanti obligasi ini ketika dilunasi itu bukan dengan uang tapi dikonversi menjadi saham. Jadi utang obligasinya lunas, perusahaan itu memiliki saham tambahan. Terus ada lagi zero coupon atau deep discount bond. Ini adalah obligasi yang tidak membayar kupon. Jadi kalau misalnya obligasi zero coupon 5 tahun ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ini tidak ada pembayaran kupon. Ini tidak ada. Tahun kelima baru pokoknya dibayar, misalnya 100 miliar. Oke, nah ini yang namanya zero coupon bond. Oke, terus yang terakhir ada yang namanya income dan revenue bond. Obligasi yang dibayar dari keuntungan atau income bond atau dari pendapatan. Jadi maksudnya gini, kalau selain income dan revenue bond, uang untuk membayar obligasi ini ya terserah dari perusahaan. Uang itu bisa dari mana? Bisa dari penjualan, bisa dari hutang juga. Tapi kalau yang namanya income, revenue bond, itu yang bisa bayar itu adalah pendapatan. Saya kasih contoh, perusahaan jalan tol ya, dia menerbitkan yang namanya income atau revenue bond tadi ya, itu atas pendapatan dari jalan tol tadi. Artinya ya, pendapatan jalan tol itu akan diberikan ke investor. Ya, jadi misalnya seperti sekarang lagi ada coronavirus ya, orang tidak keluar rumah, pendapatan tol turun, maka pendapatan dari investor karena ini berdasarkan income atau revenue bond akan turun. Ya kenapa? Ya karena pendapatan jalan tolnya tadi juga turun. Ya. Oke, nah selanjutnya yang juga penting adalah gimana kita cara menghitung yang namanya obligasi atau valuasi obligasi. Jadi simpelnya itu sebenarnya untuk menghitung nilai obligasi kita menggunakan time value of money atau kita menggunakan present value, nilai sekarang dari kupon dan pokok. Ya, di dalam arti kan yang namanya obligasi, misalnya obligasi 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia akan membayar kupon tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun kelima ya. Nah, plus di tahun kelima dia akan bayar pokok. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai bond di tahun 0 ya. Maka ini karena ada kaitannya sama dengan nilai waktu. Maka semua kupon
dan pokok di tahun kelima ini akan di present value. Ya, itulah nilai obligasi. Jadi nilai obligasi itu adalah present value dari kupon plus present value dari pokok. Oke. Nah, ini misalnya tadi ya. Jadi kupon ini 5 kali dibayar karena umur obligasinya 5 tahun. Maka tahun kelima itu adalah pokoknya akan dibayar. Oke. Nah, present value dari pokok itu adalah nilai pokoknya ya. Nilai pokok yang akan dibayar misalnya 100 miliar di sini. Kita present value. Present value itu adalah dibagi 1 plus I. Ini adalah suku bunga pasar. Ya, pangkat N. Artinya kalau di 5 tahun jadi pokoknya dibagi 1, misalnya bunganya 10%. 1,1 pangkat 5. Oke. Nah, yang menarik ya kalau kita perhatikan kupon di sini, ini kan misalnya obligasi tadi 100 miliar ya. Kuponnya 8%. Oke. Artinya nanti setiap tahun ya investor akan dapat uang sebesar 8 miliar. Ya, ini 8 miliar. 8 miliar, 8 miliar, dan juga 8 miliar di sini ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 8 miliar, 8 miliar, 8 miliar ini kan sama angkanya ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya present value anuitas. Present value anuitas itu adalah yang cash flow-nya itu selalu sama ya. Jadi jumlahnya sama, jangka waktunya sama. Ini kan setiap tahun jumlahnya juga sama 8 miliar. Oke. Nah, kalau present value anuitas kita bisa menghitungnya itu satu-satu. Jadi bunga di tahun pertama kita present value 8 dibagi 1, misalnya bunganya itu 10% ya. Jadi 8 dibagi 1,1 pangkat 1. Yang di sini ditambah 8 miliar dibagi 1,1 pangkat 2 dan selanjutnya sampai tahun kelima. Oke, atau kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi artinya rumusnya itu kupon ya dikalikan, ini adalah rumus present value anuitas ya. Kupon dikalikan 1 dikurangin 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I ya. Jadi sekali lagi kuponnya itu misalnya kalau contoh di sini kuponnya itu 8 miliar, kita kalikan dengan 1 ya dikurangi 1,1, N-nya adalah 5 ya dibagi I-nya itu 0,1 ya. Ini adalah present value kupon ya. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya nilai obligasi ya itu adalah penjumlahan dari present value anuitas kupon ditambah present value dari pokok. Oke, jadi sekali lagi ingat ya, obligasi itu adalah penjumlahan present value dari pokoknya dan juga kupon. Oke, sekarang kita kasih contoh ya, contoh dengan angka. Misalnya PT Sentosa ini menerbitkan obligasi nilai nominalnya itu 100.000 ya, 100.000 pada tanggal 1 Januari ya, dan jatuh temponya itu 1 Januari 2025 ya, artinya umurnya 5 tahun ya. Kuponnya sebesar 9%. Ingat ya, yang namanya kupon ini yang akan diterima sama investor ya. Jadi kalau kita bikin garis waktu ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, artinya di sini si investor kalau dia beli obligasi ini dia akan mendapatkan kupon sebesar 100.000 dikalikan dengan 9% atau dia tiap tahun ya mendapatkan kupon sebesar 9.000 ya. Oke, nah terus di tahun kelima ya, karena ini umurnya 5 tahun kan ya, ini jatuh tempo, di tahun kelima dia nggak cuma dapat kupon plus dia dapat juga pokoknya sebesar 100.000. Oke, nah sekali lagi yang namanya nilai obligasi itu adalah penjumlahan kupon dan juga pokok ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya, jadi present value dari kupon yaitu adalah rumusnya itu kan kuponnya yaitu 9.000 ya. Oke, dikalikan 1 ya, dikurangin 1 ya, 1 plus I 1,09
pangkat 5 ya, terus dibagi 0,09. Oke. Dan juga present value dari pokoknya itu 100.000 ya, kita present value kan ya, karena ini cuma sekali dapat pokoknya, berarti 1,09 pangkat 5. Oke, nanti kita akan mendapatkan nilai ya, untuk kuponnya itu sebesar 35.000 dan pokoknya 64.000. Oke, nilai obligasinya adalah 100.000. Artinya ya, kalau ada perusahaan akan menerbitkan obligasi dengan kupon 9% dan kebetulan suku bunga pasar itu nilainya sama 9%, maka nilai obligasi atau yang akan diterima oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi itu nilainya akan sama dengan nilai nominal. Ya, jadi nilai pasarnya atau nilai valuasinya itu akan sama dengan nilai nominal. Kenapa? Karena bunganya sama. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan jurnal. Tadi kita udah hitung ya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini bunga sama kuponnya sama, maka nilainya itu akan sebesar nilai nominal. Oke, nah yang pertama itu adalah 1 Januari 2020 penerbitan. Jurnalnya adalah perusahaan akan mendapatkan kas, ya, kreditnya utang obligasi nilainya 100.000. Atau kalau bahasa Inggris itu debitnya kas, kredit bond payable. Oke, nah pada tanggal 31 Desember, ya ini kan obligasi ini akan dibayar tiap tanggal 1 Januari. Ya. Artinya ini kan diterbitkan 1 Januari 2020, maka investor atau perusahaan akan membayarkan kupon ya itu sebanyak 5 kali setiap tanggal 1 Januari. Jadi pembayaran pertama adalah 1 Januari 2021. Oke. Nah, karena akuntansi itu menggunakan konsep akrual ya. Jadi walaupun akrual itu dalam arti walaupun belum ada pembayaran ya di tanggal 31 Desember, tapi kan dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember beban ini harus diakui. Ini yang namanya akrual. Oke. Ya. Berapa nilainya? Nilainya itu adalah nilai kuponnya ya, yaitu 100.000 dikalikan 9% ya. Jadi di sini jurnalnya adalah beban bunga pada hutang bunga sebesar 9.000 atau interest expense pada interest payable. Nah, pada tanggal 1 Januari ya, ketika perusahaan membayar bunga obligasi tadi, karena bebannya sudah diakui, maka dia membayarnya adalah hutang bunga. Jadi dia lunas hutang bunganya, kreditnya kas ya. Jadi ini waktu tanggal 31 Desember 2020, 21, 22, 23, 24 kita akan membuat jurnal seperti ini ya. Dan waktu 1 Januari 2021, 2024 kita juga buat jurnal seperti ini ya. Jadi ini akrual, ini pembayaran. Oke. Nah, pada tanggal 1 Januari 2025 perusahaan akan membayar kupon yang terakhir ya. Di sini ini harusnya utang bunga ya, utang bunga 9.000 ya pada kas ya, dan ini yang terakhir adalah pelunasan dari nilai obligasi. Jadi perusahaan melunasi obligasi dengan membayarkan kas ya. Jadi sekali lagi ini jurnal penerbitan. Oke, ini adalah jurnal akrual. Ya, kenapa? Karena bayarnya kan 1 Januari 2021 ya. Padahal ini kan sebenarnya kan beban tahun 2020 ya. Jadi walaupun belum dibayar, kita sudah akui beban bunganya ya. Karena ini belum dibayar, kita menganggap sebagai hutang ya. Terus ini kupon, pembayaran kupon, dan yang terakhir adalah pelunasan ya. Jadi sekali lagi untuk obligasi itu jurnalnya nanti ada penerbitan ketika perusahaan menjual obligasi tadi pertama kali, jurnal akrual, kupon, dan juga pelunasan. Oke, nah sekarang kita akan ngitung obligasi, tapi sekarang kasusnya itu suku bunga pasar itu tidak sama dengan kupon ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kan kuponnya 9% ya, suku bunganya 9%, maka nilainya itu nanti kita hitung present value kupon plus present value pokok, nilainya pasti 100.000 ya. Nah sekarang pertanyaan, gimana kalau ternyata kupon dan interest atau yieldnya itu berbeda. Oke. Nah ini
Yang pertama kita kasih contoh itu adalah kuponnya lebih kecil dari yield atau interest atau I ya. Oke. Nah, ini nanti kita sebut adalah obligasi yang dijual secara diskon. Oke. Kenapa diskon? Coba kita lihat. Oke, jadi sekali lagi kuponnya 9% kali 100.000, 9.000 ya. Dan pada tahun kelima kita present value pokoknya ya. Jadi sekali lagi kupon itu akan dibayar tiap tahun, sedangkan pokoknya itu hanya sekali ya, waktu tahun terakhir. Oke, jadi sekali lagi ingat yang namanya nilai obligasi itu adalah present value dari pokok ya, dan present value dari kupon. Oke. Nah, kalau pokoknya karena ini cuma sekali, maka present value-nya biasa. Jadi 100.000 dibagi, ingat ya, jadi karena present value itu kan apa, nilainya 100.000 1,1 ya, kenapa? Karena 10% kan, 1 plus suku bunga pasar atau I atau yieldnya pangkat 5. Oke, sedangkan kalau present value kupon, maka nilai kuponnya ya kita kalikan, jangan lupa ya, 1 dibagi 1 plus I nya itu 10% atau 0,1 ya, pangkat 5 dibagi 0,1 ya. Jadi nanti ketemunya itu present value kuponnya 34.000 ya, pokoknya 62.000. Maka nilai obligasinya ya ketika diterbitkan dengan kondisi seperti ini adalah 96.209. Oke. Terus implikasinya apa? Implikasinya ya, walaupun perusahaan nanti akan membayar ketika jatuh tempo 100.000, uang yang akan diterima oleh perusahaan itu hanya 96.209. Kenapa? Karena kupon ya yang diberikan di obligasi ini lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga pasar. Maka dalam arti apa? Obligasi ini akan dijual atau diterbitkan dengan diskon. Oke, jadi sekali lagi diskon itu apa? Jadi ada obligasi yang nanti akan dibayar ketika jatuh tempo itu 100.000 ya. Tapi ketika dijual pertama kali itu nilainya itu di bawah 100.000. Kenapa? Ya karena sekali lagi kupon obligasi tadi lebih kecil dari yieldnya. Oke. Oke, nah terus jurnalnya seperti apa? Jadi sekali lagi untuk obligasi itu ada jurnal penerbitan, jurnal akrual, terus jurnal pembayaran, yang terakhir adalah pelunasan. Oke. Nah, nanti kalau untuk yang obligasi diskon ya, kita membuat yang namanya tabel amortisasi ya. Jadi jika obligasi diskon, ya ini nggak cuma diskon ya, kalau premium ya, ini premium itu kebalikan, kupon lebih besar dari suku bunga pasar. Ini kita akan melakukan amortisasi. Apa itu amortisasi? Jadi ingat ketika pertama kali kita nilai obligasi tadi, nilainya kan di bawah nilai par. Jadi nilai nominalnya 100.000, tapi obligasi ini hanya nilai 96.209. Padahal ketika jatuh tempo, obligasi ini harus kembali menjadi 100.000. Oke. Nah, untuk hal itu kita melakukan yang namanya amortisasi dari bunga. Caranya gimana? Ingat di sini di dalam tabel amortisasi diskon ya, ini ada kupon ya, ini kupon yang dibayar. Ini udah jelas, jadi tiap tahun perusahaan itu akan membayar sebesar 9% dari 100.000 ya. Jadi dibayar 9.000 di sini, 9.000 di sini ya, 9.000, 9.000, 9.000. Oke ya. Terus utang obligasi ini kan pertama 96.209.21. Oke. Ya. Nah, terus di 1 Januari ya, perusahaan itu beban bunganya itu bukan 9.000, tapi beban bunganya itu adalah 96.209.21 dikalikan dengan yieldnya 10%. Oke, atau 1.621 ya. Oke. Nah, di sini kupon yang dibayar 9.000 ya, sedangkan beban bunganya itu 9621. Maka amortisasi diskonnya itu sebesar 621. Oke.
Artinya ya utang obligasi di 1 Januari atau 1 tahun setelah penerbitan nilainya itu bukan lagi 96209 tapi 96209 plus 621 ya. Atau kalau lihat di sini 96209.91 ya. Terus di amortisasi diskon 620 maka utang obligasinya menjadi bertambah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, utang obligasi itu akan terus bertambah sampai ketika jatuh tempo menjadi 100.000. Oke ya. Jadi tahun kedua ya, ini tetap kuponnya tetap 9.000 tapi beban bunga itu 9683. Itu dari mana? 96830.9 kita kalikan 10%. Ingat ya. Berarti amortisasi diskon di tahun yang kedua atau 1 Januari 2022 itu adalah 68309. Oke. Oke, nah ingat di sini ada akrual ya. Beban bunga ya. Jadi beban bunga perusahaan itu adalah sebesar 9620. Nah, beban bunga ini terdiri dari utang bunga, kupon yang akan dibayar 9.000 ya, dan amortisasi dari amortisasi dari diskon ya. Jadi amortisasi diskonnya akan menambah utang obligasi. Oke. Jadi di sini dari beban bunga ya, utang obligasi ya, ingat ini sini kan tanggal 31 Desember atau ini kan yang namanya kita sebut akrual ya. Terus waktu 1 Januari ini kan ada pembayaran kupon, maka jurnal utang bunga pada kas. Oke, sekarang kalau premium ya, premium dalam artian apa? Dalam artian kuponnya 9%, tapi sekarang suku bunga pasar atau yieldnya sebesar 8%. Nah ini malah kebalikan, sekarang kuponnya itu lebih besar dari yield atau interest ya, interest rate ya. Nah kalau yang seperti ini maka nilai obligasi itu akan lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal. Jadi logikanya seperti ini. Perusahaan itu menerbitkan obligasi dan dia memberikan kupon sebesar 9.000. Padahal ya di pasar ya obligasi sejenis atau perusahaan lain kalau menerbitkan obligasi itu hanya memberikan kupon sebesar 8.000 atau 8% ini ya. Dalam arti apa? Kupon perusahaan lebih besar artinya apa? Artinya ya karena kuponnya tidak bisa berubah ya, maka nilai obligasi ini atau ketika menerbitkan obligasi nilainya di atas nominal ya, atau mendapatkan premium. Oke. Nah terus sekarang yang namanya obligasi, pembayaran kuponnya itu nggak harus selalu setahun sekali ya. Ada yang namanya semi annually. Artinya apa? Kalau semi annually itu dalam waktu setahun itu ada 2 kali pembayaran kupon. Oke. Nah terus nanti akan ada lagi yang namanya quarterly atau kuartalan. Kuartalan itu artinya apa? Dalam 1 tahun ada 4 kali pembayaran kupon obligasi. Oke. Nah untuk obligasi yang semi annually atau yang quarterly perhitungannya akan agak sedikit berbeda ya. Oke. Jadi kalau 5 tahun ya, kalau 5 tahun artinya apa? Tahun pertama, tahun kedua ada 5 kali pembayaran kupon ya. Tapi kalau ini umurnya 5 tahun tapi sekarang bayarnya tiap 6 bulan, maka seolah-olah obligasi ini umurnya itu bukan 5 tahun tapi ada seolah kayak 10 kali pembayaran kupon ya. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Oke. Ya. Nah, tapi karena ini kan kuponnya ini ya, kupon obligasi ini 9% ini kan ini untuk 1 tahun ya. Dalam arti apa? Kalau semi annually ya, kalau obligasinya itu yang bayar kuponnya itu setahun sekali, dia dapatnya 9% atau 9% dikalikan 100.000 9.000. Tapi kalau semi annually dia akan dapatnya itu 4.500. Dari mana? 100.000 dikali 9% dibagi 2 ya. Jadi kalau yang quarterly gimana? 100.000 dikali 9% dibagi 4, dia akan dapat 4.500.
terus sampai tahun ke yang 10, dan ini akan mendapatkan pokok. Oke. Artinya karena semi annually kuponnya itu hanya separuh ya, jangan lupa berarti apa, yieldnya itu juga separuh juga, 8% dibagi 2 atau 4% ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya ya sekali lagi, yang namanya nilai obligasi kita menggunakan nilai obligasi itu adalah present value dari pokok dan dan kupon ya. Maka present value pokoknya itu sama dengan 100.000 dibagi 1. Ingat sekarang bukan lagi 8% ya yieldnya, tapi 4% ya. Tapi tenornya itu sekarang bukan lagi bukan lagi 5, tapi 5 dikalikan 2 atau 10 ya. Oke, nah sedangkan present value dari kuponnya juga sama, 4.500 ya kuponnya sekarang ya. 1 dikurangin 1 ditambah 0,4 ya, pangkatnya 10 ya, 5 kali 2 dibagi 4. Jadi ingat sedikit modifikasi ya, jadi nanti N-nya jadi bertambah, kita kalikan 2 karena semi annually, sedangkan kuponnya kita bagi 2 ya. Jadi kuponnya kita bagi 2, bunganya kita bagi 2, tapi waktunya kita kalikan 2. Oke ya. Jadi nanti nilai obligasinya itu adalah 104. Oke. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan apa? Ini kan kasusnya itu kupon lebih besar dari suku bunga pasar, maka dia dijual premium ya. Dalam arti apa? Perusahaan akan mendapatkan uang lebih banyak. Jadi obligasi tadi N-nya itu karena ini quarterly, N-nya berarti dikalikan 2, sedangkan yieldnya kita bagi dengan 2. Kuponnya juga kita bagi 2. Oke, nah selanjutnya kita bikin tabel amortisasi. Ini tabel amortisasi premium. Oke, ingat utang obligasi tadi karena ini premium, ketika dikeluarkan itu, ketika diterbitkan perusahaan nilainya itu lebih besar dari nilai nominal, maka dia akan turun dari 104 menjadi 100.000. Oke. Jadi tiap tahun tuh akan yang dilakukan namanya amortisasi premium. Oke, jadi jurnal pertama penerbitan biasa debit kas 104.055, kreditnya hutang obligasi. Nah, waktu tanggal 30 September ini karena quarterly, maka bayarnya setiap September dan Maret. Kita akan mencatat jurnal beban bunga. Ya, beban bunga 4162 ini ya. Jadi ini nilainya adalah dari 104.055.45 dikalikan 4% yieldnya ya. Nah, di sini karena kuponnya lebih besar, maka kita lakukan amortisasi bunga. Nah, kalau kita perhatikan ini beban bunga dikurangi 4.500 dikurangi kupon itu kan minus tandanya. Artinya apa? Tandanya minus itu artinya hutangnya semakin kecil. Jadi dari 104 ya, karena ini minus tandanya jadi 103. Oke. Jadi implikasinya adalah yang namanya hutang itu kan saldo kredit itu kalau dia bertambah itu kan di kredit. Berarti kalau dia kurang maka di debit. Ya, ini ya. Ini adalah jurnal amortisasi premium. Beban bunganya 4162 ya. Utang obligasi ini amortisasi. Ya, dan ini kasnya ini yang dibayarkan ke ke investor. Oke, nah untuk tanggal 31 Desember ini ada jurnal jurnal akrual. Jadi artinya ini bulan September, ini Desember, ini Maret. Oke. Jadi artinya apa? September sampai Desember ini kita akui yang namanya beban akrual. Oke. Nah, nilainya itu kita menggunakan nilai yang next pembayaran kupon, yaitu yang tanggal 31 Maret. Oke. Nah, karena September ke Maret ini kan 6 bulan, sedangkan September ke Desember 3 bulan. Oke, maka artinya angka di tanggal 31 Maret kita bagi dengan 3/6 ya, atau setengahnya. Maka jurnalnya adalah beban bunganya 2074 itu adalah 4148,71 dibagi 2, terus utang obligasinya 351. Ini adalah amortisasi premium
amortisasi premium ya 1,7 ini setengah dari 351 ya. Terus utang obligasinya 2.250, artinya ini yang namanya akrual kita udah catat karena bebannya adalah beban selama 3 bulan. Oke, dan ketika pembayaran waktu tanggal 31 Maret 2021 maka kita catat lagi ya, untuk yang dari Desember sampai Maret ini juga kan setengah, jadi angkanya akan sama 2.074.355 ya. Ini amortisasi, terus ini utang bunga yang di sini, jadi dilunasi sini, dan perusahaan akan menerbitkan kas sebesar 4.500 ya. Jadi ini pembayaran kuponnya 4.500 ya.